Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam ke ruh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini, saya terlebih dahulu memohon maaf kepada adik-adik karena materinya saya sampaikan tidak real time atau tidak live streaming gitu ya, atau tidak langsung di hadapan adik-adik. Tapi mudah-mudahan hal itu tidak mengurangi substansi dari materi yang akan saya sampaikan. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang lembaga pengelola wakaf. Lembaga pengelola wakaf. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang lembaga pengelola zakat. Baik. Ini perjalanan dari apa ya? Perjalanan dari peraturan wakaf yang ada di Indonesia sangat panjang dari tahun 1960 sampai ada di 2010 atau mungkin sekarang, ada di 2013 maksudnya ya. Bahkan mungkin ya bisa kita cek bersama-sama apakah sudah ada lagi yang terbaru. Kita lanjutkan ya, ini bisa dibaca. Oke. Ini peraturannya, saya skip saja ya. Peraturan-peraturan yang membahas tentang wakaf. Nah, ada inovasi terkini di bidang wakaf. Inovasinya adalah misalnya sukuk berbasis wakaf, tabungan berbasis wakaf, rumah susun di atas tanah wakaf, wakaf manfaat asuransi. Sebenarnya kalau untuk saya pribadi atau ada mungkin yang sudah pernah mendengar bahwa wakaf yang terngiang-ngiang di saya adalah wakafnya Utsman bin Affan, yaitu sumur. Sumur yang dibeli dari orang Yahudi pertama kali setengahnya, kemudian yang kedua kali dibeli penuh. Artinya wakaf ini sebenarnya misalnya Utsman bin Affan itu sudah punya kepemilikan sumur ini 100%. Tapi kepemilikannya itu ditanggalkan. Ditanggalkan dalam arti tidak ada lagi pemiliknya. Pemiliknya adalah umat. Ya. Tapi kalau di Indonesia pasti ada sertifikat wakafnya atau bukti akta atau yang lain yang membuktikan bahwa tanah, bangunan atau tanahnya sebuah harta tersebut sudah diwakafkan. Konsep wakaf. Wakaf adalah pemberian yang benda pemberian tersebut ditahan. Tahdisul asli seperti sedia kalanya dan manfaat dari benda tersebut diperuntukkan untuk masyarakat umum. Jadi wakaf tersebut sedianya adalah barang yang tidak habis, harta yang tidak akan habis. Kalau misalnya wakaf uangnya 100 juta, uang 100 juta ini tidak boleh habis. Harusnya ya. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah. Jadi boleh untuk selamanya, boleh dalam waktu tertentu. Misalnya harta ini saya wakafkan 20 tahun saja, 50 tahun saja, dan yang lain. Harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh wakif. Wakaf berfungsi mewujudkan yang pertama,
potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuknya ini penting, kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan. Di Indonesia, kita sudah terbiasa mendengarkan bahwa wakaf itu tanah perkuburan, sekolah, masjid, dan yang lainnya. Sebenarnya bisa untuk yang ada potensi dan manfaat ekonomis. Bisa, ya. Peruntukan wakaf bisa sarana ibadah, kesehatan, beasiswa, dan yang lain-lain. Oke. Kemudian pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, dan sebagainya. Selama hal tersebut tidak bertentangan dengan syariat. Oke. Ini kita lihat bersama-sama bahwa di dalam wakaf itu ada yang namanya eh, komponen wakaf di KUA bisa, misalnya di BWI bisa, hartanya harus ada, wakifnya harus ada, nauzirnya, mauquf alaih ditentukan wakif, ditentukan nazir dirubah dengan persetujuan BWI. Mauquf alaih ini adalah eh, pemanfaatan atau penggunaan dari harta wakaf tersebut. Nazirnya adalah perseorangan bisa, eh, minimal tiga orang ya maksudnya, organisasi, badan hukum, dan yang lainnya. Mengadministrasi, mengelola, melindungi, melaporkan, menerima hasil 10% dibina menteri dan BWI terdaftar di Kemenak dan BWI. Perseorangan, kalau wakifnya perseorangan, organisasi, badan hukum bisa. BWI adalah Badan Wakaf Indonesia. Makanya saya beri tugas untuk adik-adik untuk berkunjung langsung ke BWI. Tapi kemarin saya dapat info dari teman-temannya bahwa BWI belum terlalu beroperasi kalau di Provinsi Jambi. Yang beroperasi penuh uh, adalah di KUA untuk menanyakan itu. Tidak apa-apa. Selanjutnya pihak-pihak dalam wakaf, ada wakif, ada nazir, kemudian bisa perseorangan, organisasi, badan. Ada mauquf alaih tadi udah dibahas ya sebenarnya di bagan yang tadi. Ya. Oke, sebentar. Um, Nazir mempunyai tugas yang pertama melakukan pengadministrasian harta benda wakaf. Yang kedua mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Yang ketiga mengawasi dan melindungi harta benda wakaf. Terakhir melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. Jadi untuk untuk melakukan tugas nazir itu tidak serta merta ya, artinya tidak tak segampang itu katanya. Memang harus dilakukan tugas-tugas yang ada di sini. Dan seorang nazir itu kalau diwakafkan nazir namanya, kalau di zakat itu amil, itu harus ada sertifikasinya, harus ikut sertifikasi. Ya, untuk anak-anak ekonomi syariah, saya sarankan sebenarnya mengikuti kegiatan tersebut. Jika ada nanti kesempatan ikut dalam sertifikasi nazir wakaf atau amil zakat, ikut saja. Memang berbayar sih, tapi itu sangat ini nanti bermanfaat untuk adik-adik. Oke, kenapa undang-undang kita membenarkan wakaf untuk jangka waktu tertentu, sementara dalam fikih wakaf waktunya untuk selamanya. Ini dia. Kalau tanah itu waktu tidak tentu atau tidak tetap ya, artinya uh, tidak, artinya bisa untuk tidak selamanya, bisa dalam jangka waktu tertentu artinya. Ya. Kalau WT itu waktu tetap harus selamanya, tanah bersertifikat hak guna bangunan dan yang lain. Yang tidak tetap itu bisa tanah negara yang di atasnya bangun masjid, masjidnya bisa dibongkar nanti karena waktunya ada. Walaupun kita bilang itu adalah wakaf.
Jadi di Indonesia boleh wakaf itu tidak dalam waktu tidak tetap, boleh dalam waktu tetap. Baik. AIW, AIW apa ini tadi ya? Ada di mana tadi? Sorry, sorry. Akta Ikrar Wakaf. Artinya ya, pejabat pembuat Akta Ikrar Wakaf itu adalah PPAIW. Akta Ikrar Wakaf dibuat di hadapan PPAIW, notaris atau LKS, Lembaga Keuangan Syariah. PWU ini apa ya? Sebentar. PWU. Nanti kita cari bersama-sama. Ya, apa LKSPW. Kemarin sudah ada saya jelaskan, tapi lupa. Notaris PPAIW ditetapkan oleh Menteri Agama. Kemudian dalam hal perbuatan wakaf belum dituangkan dalam AIW, sedangkan perbuatan wakaf sudah diketahui berdasarkan sebagai petunjuk. Korina, dua orang saksi ini laki-laki ya. Kalau perempuan berarti empat. Keterangan Najir dan yang lain. APAIW dapat diajukan oleh masyarakat atau saksi yang tahu. Nah, ini harta benda wakaf, ada yang tidak bergerak, ada yang bergerak berupa uang, ada yang bergerak bukan uang. Hak atas tanah, bangunan tanaman, hak milik sarusun, rupiah atau konversi, sertifikat wakaf uang melalui lembaga keuangan syariah yang tidak habis dipakai kecuali air dan BBM, kapal, kendaraan logam, mulia, mesin, surat berharga, hak atas benda bergerak, dan yang lainnya. Ya, ini jenis-jenisnya. Prosedur wakaf, wakaf itu bisa tidak langsung, bisa dari ATM, bisa dari internet banking, mobile banking, phone banking, dan yang lain. Investasinya tidak langsung lewat LKS, bisa nazirnya ya, bisa 40% langsung ke LKS, bisa penyaluran manfaat tidak langsung. Kemudian, nah, larangan terhadap benda wakaf, ini perlu nih, dijadikan jaminan tidak bisa, disita, bahkan dijual, diwariskan tidak bisa, apalagi ditukar. Ditukar ini sebenarnya bisa, tapi ada persyaratan-persyaratannya. Pengembangan tadi sudah disampaikan, yang penting harus sesuai dengan syariah dan harus dengan di sertifikat wakaf itu disebutkan bahwa kalau peruntukannya bebas selama sesuai syariah berarti harus yang sesuai dengan tertulis. Tapi kalau tidak disebutkan boleh ke mana-mana asal sesuai dengan syariah. Kemudian ini dia untuk mengganti harta wakaf. Bisa, bisa ya. Istibdal namanya, mengganti. Itu Najir bisa melalui langsung ke Menteri, bisa, atau melalui KUA, kan Kemenak, kemudian ke Pemkot, Kanwil, BWI, ke Menteri. Bisa ya, dua-duanya jalurnya bisa. Penukarannya tadi ya, syaratnya apa? Yang penting nilainya itu harus sama, dan nilai strategisnya, nilai barangnya, atau misalnya tanah, bangunan, dan yang kan ada disebut tuh NJOP di situ. Peran BWI, pembinaan Nazir, pengelolaan nasional dan internasional, perizinan perubahan peruntukan, pemberhentian dan penggantian Nazir, persetujuan penukaran, pertimbangan pemerintah. Macam-macam rusun ini wakaf, ya ini ya, wakaf apa namanya, wakaf dan undang-undang rusun. Nah, ini kita ini aja contohnya aja ini sebenarnya. Ini skema sukuk kalau wakaf. Wakifnya kemudian memberikan ke Nazir, Nazir itu ke penerbit sukuk, sertifikat sukuknya terbit, kemudian nanti ada yang membelinya, ada proyeknya, kemudian diberikan kepada mauquf alaih. Mauquf alaih ini orang yang menerima apa namanya manfaat dari wakaf tersebut. Tidak ada mustahiknya ya seperti zakat, tapi pastinya ada syarat-syaratnya ya. Kalau wakifnya itu untuk ya kita lanjutkan lagi sedikit lagi ya. Tadi ada macet. Kalau wakifnya memberikan nazir dan nazirnya ke rumah susun, itu nanti disampaikan ke Kemenko
Kementerian PUPR maksudnya, kemudian nanti atau ke penyewa ya, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, misalnya BUMN, nanti rumah susunnya dibangun, kemudian ada pemegang ininya, sahamnya, kemudian ada mauquf alaih. Dari hasil rumah susun itu diberikan kepada mauquf alaih. Dan nazir pun mendapat tadi ya 10%. Seperti yang saya sebutkan tadi, Utsman bin Affan itu punya tanah wakaf juga di Madinah dan dijadikan hotel. Saya tidak tahu persisnya di mana di Madinah, karena saya belum pernah ke sana ya. Mari kita mendoakan minimal kita yang di dalam Zoom ini atau yang menonton ini minimal sekali seumur hidup ke Mekah dan Madinah untuk haji atau umrah. Amin. Oke, selanjutnya wakif itu menyerahkan ke asuransi. Asuransi nanti menyerahkan ke nazir, nazirnya kemudian menyerahkan ke mauquf alai. Bisa juga ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan, mohon maaf macet-macet hari ini karena ada kendala sinyal mungkin ya. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq, innallaha yuhibbul yamin fastabiqul khairat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.